Kemarin gitu banget. Dari awal Bella tuh udah suka banget sama desain untuk bikin sama persis. Pas udah mau dibikin, tiba-tiba beliau request buat ganti tema karena ternyata mamanya pengen ada helmet sepertinya. Nah, karena ngirim kodenya butuh waktu, langsung deh aku buat perakalan duluan. Pas udah pusing, teman-teman pas itu udah bikin kedua desain beliau dan mamanya jadi satu. Biar adil nanti. Wah, seru-seru. Akhirnya dari desain yang pertama dan kedua tadi, aku buatlah desain outline dengan menggunakan marble buttercream teknik, dikasih coklat sailing, gold macaron, fondan-fondanan bentuk jangkar, topper, and tada! Malah jadi unik gak sih? Kaki galonnya sampai ganti 3 kali. Customerku kali ini pengen order birthday cake untuk papanya. Dan dari awal Bila tuh udah suka banget sama desain yang satu ini. Akhirnya dimintalah untuk recreate sama persis. Pas udah mau bikin, tiba-tiba beliau request buat ganti tema. Karena ternyata mamanya pengen ada helmet obatnya. Nah, karena ngerti kode. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Semuanya sehat ya. Semuanya sehat kan? Iya. Sehat, Kak. Puji Tuhan. Coba dulu yel-yelnya ya. Sekolah minggu. Minggu. Gabe pasu. Suara kakak Pasca kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak. Kedengeran ya. Halo semuanya. Kakak abang kelas 6 masih di sini nggak? Masih. Masih ya? Masih ya, tapi kemarin pada ikutan ini enggak yang perpisahan itu loh, yang apa? Yang persiapan ujian yang doa bersama. Ikut enggak kakak abang kelas 6? Enggak. Halo? Aku enggak, Kak. Enggak, oke. Kita nyanyi satu lagu, habis itu kita mulai ibadah ya. Kita nyanyi satu lagu. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Boleh ya? Habis itu kita biar masuk ibadah ya. Oke. Oke, suaranya dibuka dulu, mic-nya dibuka, kameranya dibuka. Oke, 3, 2, 1, ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang anak Tuhan. Siang jadi kenangan, jadi impian. Aku Mendalam. semakin mendalam. Sekolah minggu. Berjoga masuk. Asik, karena semuanya sudah siap, semuanya udah pakai mahkota. Mahkota apa tuh di atas kepalanya tuh semuanya tuh? Mahkota api. Oke, kita mau siap-siap ibadah ya. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya. Boleh duduk yang rapi, disiapkan persembahan dan kotak siluannya ya. Oke, boleh ditutup lagi mic-nya. Kakak Pasca persilakan buat kakak abang yang ada di gereja. Silakan kakak-kakak. Oh
Halo adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kakak Mona sama Kakak Dwi mau sapa adik-adik yang di rumah dulu ya, Kak. Halo adik-adik. yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sekarang kita sapa yang di rumah dulu ya, Kak. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Halo Kak. Selamat Minggu. Abe pasu-pasu. Semuanya semangat mau puji Tuhan ya, Kak. Iya. Nah, adik-adik yang di rumah, apa semuanya udah bikin topinya? Kayak Kakak Mona dan Kakak Dwi? Iya. Sudah? Sudah. Oke. Iya. Kalau sudah dipakai ya Kak ya. Iya, kenapa sih Kak kita ada acara apa sih Kak pakai topi api seperti ini Kak? Oh, karena hari ini kita mau merayakan hari Pentakosta, turunnya Pentakosta, Roh Kudus hari ya. turunnya Roh Kudus ya Iya. Kak. Iya. Kita bersukacita ya Kak ya. Bersukacita, tapi biar kita lebih bersukacita lagi Kak, kita mau puji Tuhan dulu. Iya. Kita mau puji Tuhan, adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk, adik-adik bangkit berdiri, kita mau Ya, puji Tuhan. adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di gereja juga semua bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, lagunya apa Kak Dwi? Hari ini ku rasa bahagia. Wah, yuk. Oke, silakan Kak Indah. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi sekali lagi Kak. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, adik-adik boleh duduk lagi. Adik-adik yang di rumah juga boleh duduk lagi. Adik-adik, ini kita mau saat teduh. Mari kita lipat tangan, tutup mata sejenak. Saat teduh dimulai.
Adik-adik, hari ini kita datang beribadah untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita. Maka dari itu kita mau memuji Tuhan dengan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita nyanyikan ayat yang kedua dengan bangkit berdiri. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari anak-anak ikutin doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, kita sangat bahagia sekali karena hari ini kita beribadah bersama di sini. Nah, kita ini semangat sekali ya. Nah, karena semangat kita sangat bersukacita. Nah, untuk itu ada roh Allah yang ada di dalam tubuh kita. Kita semangat mau memuji Tuhan ya. Kita bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku. Yuk sama-sama yuk adik-adik kita bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari setidak menari. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada perayaan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita dan menyucikan hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Dihapuskan Dosaku.
Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan ayat yang kedua dengan bangkit berdiri. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Anak-anak, kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus selalu menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus menyertai kita. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagu judulnya Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Anak-anak, dengarkanlah ayat pengantar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 11, sekaligus menjadi ayat hafalan buat kita. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya.
Amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 3. Bila nanti Yesus datang. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya, hanya intan permata di mahkotanya. Mari kita nyanyikan ayat yang ketiga dengan bangkit berdiri. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya kelak bercahaya, bagai intan permata di mahkotanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk lagi. Warta sekolah minggu hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Untuk liturgis ada Inang Sintua Borusianturi. Untuk pengkhotbah ada Inang Pendeta Marinda Boru Purba. Kemudian untuk MC dan singer ada Kakak Mona dan Kak Dwi. Untuk slide dan host ada Bang Luhut dan Kak Estar. Untuk pemusik dan soundman ada Kak Indah dan Bang Irvin. Oke. Hari Minggu ini dinamakan
hari Minggu Pentakosta adik-adik ya. Topiknya hiduplah dalam roh Tuhan. Jumlah anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah live streaming dan tatap muka pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Anak laki-laki ada 55 anak perempuannya ada 37 anak. Jumlahnya ada 92 anak ya. Iya. Selanjutnya kegiatan dan proker sekolah minggu tahun 2022. Yang pertama hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, yang mengikuti ibadah tatap muka di gereja adalah horong 2, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 SD, dimulai dari jam 7 pagi. Dan untuk kelas sukacita sampai kelas TKB dan kelas 4, 5, 6, boleh mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming. Setelah ibadah sekolah minggu akan dilanjutkan dengan breakout room untuk kelas sukacita, kelas TKA dan TKB, juga untuk kelas 4, 5, dan 6. Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 yang mengikuti ibadah tatap muka ada horong 3 yaitu kelas 4 dan 6. Ya, dimulai jam 7. Untuk kelas sukacita, TKB dan kelas 1 sampai kelas 3 boleh mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming ya. Oh ya adik-adik, besok nih hari Senin ya, tanggal 6 Juni ya. 2020 ada ibadah ya Pentakosta ya melalui live streaming. Jadi adik-adik boleh mengikutinya ya di rumah masing-masing. Oke. Ya. Selanjutnya untuk paduan suara, hari ini tidak ada latihan. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu yang mengikuti paduan suara, hari ini tidak ada latihan ya. Ya, hari ini saatnya kita mau bacain ucapan selamat ulang tahun ya Kak Dwi. Ya. Dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juni 2022. Namanya ada tertera. Setelah di Iya, adik-adik bisa dibaca ya. Untuk adik-adik yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Untuk adik-adik yang ulang tahun dan namanya belum ada di slide, nanti boleh diinfo ke kakak kelasnya masing-masing ya. Dan selamat ulang tahun juga buat adik-adik semuanya. Ya, ayat Alkitabnya dari mana Kak? Ayat Alkitabnya yang untuk yang ulang tahun, buat adik-adik ya, terdapat di Mazmur 133 ayat 3 ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun adik-adik semua. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi Roh Kudus yang manis ya. Yuk adik-adik kita bernyanyi sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Untuk kelas 3 dulu ya. Coba dulu kalian buat suara kalian yang paling kencang. Yang paling kedengaran sampai ke atas. Kan ada orang tua kita di atas ibadah kan? Benar nggak yang kelas 3? Oke. Selamat hari Minggu kelas 3. Yes, mantap. Tepuk tangan dong untuk anak kelas 3. Wah, luar biasa. Sekarang yang kelas 2. Yang kelas 2. Jangan mau kalah sama kakak-kakaknya yang kelas 3 ya. Yuk, selamat hari Minggu anak kelas 2. Selamat hari Minggu. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk anak kelas 2. Sekarang untuk anak kelas 1, kelas 1. Coba kita semangati mereka ya. Jadi harus kencang suaranya ya. Buat sekencang-kencangnya. Selamat hari Minggu anak kelas 1. Oke, tepuk tangan untuk anak kelas 1. Luar biasa ya. Yang pendeta izin buka masker. Selamat hari Minggu juga ya untuk anak sukacita, anak TKA, TKB, kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Maka hari ini hari apa? Hari apa? Yuk. Yang bagus duduknya, yang bagus, yang rapi duduknya. Yuk. Sekarang hari apa? Hari Minggu. Tapi kita sedang merayakan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Pentakosta artinya turunnya Roh Kudus. Makanya ada kayak api-api nih yang kita pakai sekarang. Pakai mahkota api kita hari ini ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Ayo, dibuka Alkitabnya. Buka Alkitab pakai tangan ya, buka pakai mulut, pakai tangan. Yuk. Sudah? Yuk, dicari. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Yuk. Ada di Perjanjian Baru. Ayo anak kelas 1 minta tolong sama kakaknya kalau belum bisa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dibuka bukunya, kalau ada indeks Alkitabnya itu KIS. Kemudian ada tulisannya besar Kisah Para Rasul. Buka angka 2 besar. Angka 2 yang besar, kita baca ayat 1 sampai ayat 11 ya. Sudah? Sudah? Oke. Inang pendeta yang baca. Tapi adik-adik semua ikutin ya dalam hati ya. Semua lihat Alkitab masing-masing, duduk yang manis. Ayo, duduk yang manis, duduk yang baik. Semua lihat Alkitabnya ya. Inang pendeta bacakan untuk kita, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semua, Pentakosta itu artinya adalah hari turunnya Roh Kudus. Ayo semua. Hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus dan disebut juga hari ke-50. Hari ke berapa? Ke-50 setelah kebangkitan. Setelah apa? Nah, kita dulu kan merayakan Paskah kan? Jumat Agung, kemudian Paskah. Jadi dihitung hari ke-50 mulai dari Paskah. Kalau hari ke-40 itu ketika hari kenaikan. Pernah kan kita sekolah minggu hari Kamis? Ingat nggak? Ingat nggak kita? Kamis minggu lalu itu kita sekolah minggu kan? Online, Zoom, ya kan? Itu hari ke-40. 10 hari setelah hari kenaikan, kita merayakan yang dinamakan Pentakosta. Semua mengatakan yuk. Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Kudus memenuhi kita sekarang. Itu peristiwanya sudah lama. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Saat itu, ceritanya nih, dengar ya. Saat itu, semua rasul-rasul Kristus ada di satu tempat. Setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di satu tempat. Ketika mereka berkumpul di satu tempat, orang ada di sana. Gak hanya orang Batak di sana. Tadi orang Batak di situ kan? Gak ada kita baca tadi dikatakan orang Batak kan? Tapi dikatakan banyak suku yang ada di tempat itu. Ada orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia. Banyak, pokoknya banyak. Gak satu jenis, gak satu suku, gak satu negara. Kalau satu negara misalnya Indonesia, bahasa pemersatu Indonesia bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia semua kita ngerti ya. Semua kita ngerti kalau bahasa Indonesia, benar ya? Kalau bahasa Batak belum tentu kita ngerti semuanya, ya kan? Kalau inang pendeta pasti ngerti kalau bahasa Batak. Kalau kalian kalau pakai bahasa Batak inang pendeta nggak ngerti nanti kalian. Hari dok inang pendeta kalian bilang nanti kan? Rasul-rasul itu berada di satu tempat mereka. Semua orang banyak di tempat itu. Mereka belum punya bahasa pemersatu. Seperti bangsa Indonesia punya bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Belum punya mereka. Mereka masih punya bahasa-bahasa daerah mereka. Bahasa daerah itu contohnya Batak. Batak itu juga masih banyak. Ada Batak Toba, ada Batak Simalungun, ada Batak Karo, ada Pak, ada Nias, ada Mandailing. Banyak lagi jenisnya, kan begitu? Masih bahasa masing-masing. Tapi ketika mereka berkumpul di satu tempat itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus,
ketika Rasul itu berbicara, semua orang mengerti. Mengerti apa? Mengerti firman Tuhan. Maka ternyata adik-adik, kalau mau dengar firman Tuhan itu, kita butuh Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan. Pernah nggak lihat Roh Kudus? Pernah nggak kalian lihat Roh Kudus, teman-teman? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Coba angkat tangannya. Ada yang pernah? Kapan lihatnya, Dek? Kapan lihatnya? Coba bicara. Kapan? Lupa? Memang kita manusia suka lupa ya, tapi tinggalkanlah suka lupa itu. Roh Kudus itu nggak bisa kita lihat. Nggak bisa misalnya seperti ada di depan ini Kak Esther kan? Lihat nggak Kak Esther ada di depan? Lihat nggak? Nggak bisa kita lihat Roh Kudus itu seperti Kak Esther ini, nggak bisa. Karena Roh Kudus itu wujudnya itu dikatakan tadi di ayat ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ada yang bisa lihat angin? Ada yang bisa melihat angin? Nggak bisa kita lihat angin. Tapi bisa rasakan angin? Bisa merasakan angin? Coba gini dulu, gini. Atau nggak ada kertas? Gini aja, gini aja. Coba dikipas. Kipas. Makin kencang. Oke, stop. Terasa nggak anginnya? Terasa. Seperti itu Roh Kudus itu. Kita nggak bisa melihatnya, tapi bisa kita rasakan. Dikatakan lagi di ayat 2 itu, dengan keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Seperti apa? Itu yang kita buat seperti ini ya. Benar gak? Udah ditugaskan dari minggu lalu kan? Iya. Tapi ini hanya simbol ya teman-teman ya. Lidah-lidah seperti nyala api ini seperti wujud hadirnya Roh Kudus. Jadi kita semua dipenuhi Roh Kudus. Amin. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia semangat. Apa? Semangat, Spirit, Holy Spirit, semangat. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus semangat. Mana semangatnya? Nyanyilah dulu kita sekali. Satu lagu lagi aja. Nanti kalian di kelas bermain-main kalian ya. Nanti kalian kelas bersenang-senang. Nyanyi dulu, kita nyanyi semangat, tapi harus nyanyi yang semangat. Tandanya kita dipenuhi Roh Kudus. Apa lagu yang semangat? Golas ni roha bisa? Bisa? Golas ni roha doa dingo. Lukon berdiri. Yang di rumah juga berdiri. Yang di rumah. Atau bahasa Indonesianya adalah sukacita di hatiku. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Batak? Mau bahasa Indonesia atau bahasa Batak? Batak. Bahasa Batak. Good. Mantap. Kita nyanyi ya. Tepuk tangan. Baik yang di rumah juga tepuk tangannya. Golas ni roha. Kita dengarkan dulu kakak kita bermusik.
ngapain? Semangat berbuat baik. Semangat mau ngapain? Semangat belajar. Kalau semangat para rasul, semangat murid-murid Yesus, mereka memberitakan firman Tuhan. Kalau kita semangatnya untuk apa teman-teman? Berbuat baik. Kemudian yang kedua semangat untuk apa? Semangat belajar. Supaya cita-citamu tercapai. Siapa mau jadi dokter? Wes, banyak nanti dokter-dokter di HKBP Depok Timur ini. Terima kasih. Siapa yang mau jadi pendeta? Terima kasih. Ternyata ada tepuk tangan kita semuanya. Siapa mau jadi polisi? Wah, keren. Dan juga cita-cita kita semua yang lainnya ya. Siapa mau jadi guru sekolah minggu? Wah, thank you. Makasih adik ya, terima kasih. Ada generasi penerus di guru sekolah minggu. Siapa mau jadi guru TK? Wah, ada juga keren. Yang di rumah juga ya. Jadi semangat kita itu Roh Kudus. Apalagi deh? Lagi ada yang belum disebutkan? Elkana mau jadi apa? Mau tentara. Siapa yang mau jadi tentara? Wow, keren. Dan semua cita-cita kita itu ya. Tapi harus semangat. Harus apa? Harus apa? Harus apa? Harus apa? Iya, semangat. Minta Roh Kudus yang menolong kita untuk semangat belajar. Minta Roh Kudus yang menolong kita untuk semangat melakukan kebaikan. Minta Roh Kudus, Dia selalu menyertai kita. Maka sikit lagi. Roh Kudus itu hadir sebagai bukti Allah memenuhi janjinya. Ada janji Yesus. Semua kita mengatakan ini dulu. Janji Yesus. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau Sampai akhir zaman. sampai akhir Jadi teman-teman, percayalah Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus menolong kami mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami memiliki semangat yang baru setiap hari untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan kebaikan-kebaikan. Kami semangat belajar. Terlebih adik-adik kami, anak-anak-Mu ini yang sedang mengikuti ujian, mereka boleh semangat. Dan ketika hasilnya boleh mereka terima, mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya mengumpulkan persembahan, disiapkan persembahannya. Disiapkan persembahannya, nanti persembahannya diberikan dengan tangan kanan ya. Ya, kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi lagu dari buku ND nomor 848 ayat 1 dan 2 di Son Adong Hubungan Tuhan. Salah
hadap nian sadia maargana Tuhan mulus sendiri juma sude dengan basah jalma Tuhan salas maroha. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Semua lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku semua ku serahkan padamu Kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Adik-adik, kita mau foto sama-sama dulu sama Inang Pendeta. Jadi adik-adik berdiri di tempatnya masing-masing. Adik-adik berdiri di tempatnya masing-masing. Kita mau foto sama-sama. Bagi dua. Oh ya, oke. Oh, ya. Jadi nanti dua kali ya, adik-adik kelas 1 sama kelas 2 dulu sama Inang Pendeta, sama kakak-kakak sekolah minggu. Oke, berdiri dulu semuanya, ayo berdiri kita foto dulu sebentar. Ayo berdiri dulu, mau foto, ayo mau foto berdiri dulu. Oke, tangannya boleh kayak gini atau angkat tangan gitu ya. Oke, kelas 1 sama kelas 2. Siap, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, adik-adik kelas 1 sama kelas 2 boleh duduk lagi. Sekarang adik-adik kelas 3. Iya, itu sama-sama ya. Oke. Boleh diangkat tangannya? Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke.
Ya, untuk adik-adik yang di rumah, kita mau kelas ya. Ya, saatnya sekarang adik-adik masuk ke breakout room masing-masing ya, ke kelas masing-masing ya. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas di kelasnya masing-masing. Beta, warnanya kita. Halo adek, Lionel kelas berapa dek? Lionel kelas berapa? Lionel kelas 2 ya? Kelas 5 Kak Esther. Oh Lionel kelas 5, oke sebentar ya. TKB Kak, TKB Lionel. Oh Lionel kelas 5 atau TKB? TKB. Tunggu sebentar ya. TKB. Oke, terus Velora kelas berapa dek? Velora kelas berapa? TKB. Velora. Lince Horizontal. TKA. Novelin itu Kak. TKA. Oke, Lanka kelas berapa? Kelas 2 ya? Ludwig kelas berapa? Daniel kelas adik-adik yang kelas 2, 1 dan kelas 3 itu dari gereja ya kelasnya ya. Jadi adik-adik boleh live sekarang. Kalau Esther, Patricia, dan Fania ini mau masuk kelas berapa? Oh udah live. Oke. Kak. Halo. Kak. Ya siapa itu? Ludwig kelas berapa? Kelas 4 Kak. Oh Ludwig kelas 4. Bawa kelas 5 Bentar ya. bawa kelas 5.
Belum ke bawah ke kelas 5. Kelas berapa nih Garuda? Udah sih Bang. Berarti ini bisa kita. Yuli, aku udah masukin. Halo, kakak-kakak. Kak, Jorel belum masuk TKB, Halo, Kak. Jocelyn. Jocelyn ya? Kemarin Kelas sudah 5. Jocelyn. Siapa Jocelyn ini? sudah masuk Sukacita. Karena nggak bawa. Jocelyn, tolong leave dulu ya. Jocelyn leave dulu, nanti join lagi. Lionel. Jason. Belum bawa ke kelas 5. Halo, siapa ini bicara? Lionel. Tunggu. Oke, wait ya. Siapa lagi nih? Ciesa, Kak. Siapa ini? Ciesa. Keisha kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Tunggu ya, Keisha. Jorel TKB ya, Kak. TKB, Jorel. TKB, sebentar ya. Keisha kelas 5. Oke, diterima ya. Makasih, Kak. Oke. Felicia kok nggak kesini? Bau tungguin. Papa malas nganterin aku. Kenapa kamu kesiangan? Felicia Papanya sakit. Nah, Felicia. Hah? Mau join kelas 4? Kelas 5 belum. Kelas 5, tunggu sebentar ya. Lionel tolong leave dulu, nanti join lagi ya, karena nggak ada di waiting room. Eriko TKB silakan. Felicia bisa leave dulu, nanti join lagi. Felicia soalnya ada, ya leave dulu ya, pinter. Iya. Ya, Jason. Kak Dwi Sukacita ya, Kak Dwi ya? Iya Kak Monita, aku Sukacita. Abang nggak masuk Bang? Nah ya, Kak Dwi udah diterima ya, Kak. Oke, Kak Monita. Aku udah kembali.